Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam uswatan hasanatan. Alhamdulillahilladzi ja'ala at-taqwa ikraman. Walladzi unzila al-Qur'an wa huwa hudan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ilaihi syawqan. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jemaah sekalian rahimakumullah, kita bersyukur pada Allah bisa sholat dengan tenang, tidak seperti saudara-saudara kita di Gaza yang bisa jadi untuk sholat mereka susah. Di rilis terakhir kan ada kurang lebih 22 masjid hancur karena serangannya. Kita husnudzon kepada Allah bahwa bagi orang-orang Palestina, mereka lebih siap daripada kita. Karena kalau kita biasa dimanja, kalau mati listrik berapa jam saja pasti sudah WA ke 123, telepon 123. Sedangkan mereka listrik mati, air mati, tanpa tahu kapan ya, hidup kembali. Tapi para peneliti yang meneliti tentang metode terbaik menghafal Quran adalah metode di Palestina. Karena untuk menjadi pasukan khusus yang terkenal itu, kalau kita bertanya kepada mantan wartawan TV One yang jadi aktivis, tinggal punya istri juga orang Palestina adalah Mahmudin. Katanya kalau mau latihan baris berbaris, kita daftar latihan baris berbaris saja, itu kita harus apa? Jus. Jadi kita kalau daftar kayaknya belum diterima semua, masuk hafalan 7 juz. Nah kalau yang ya sudah mulai latihan yang lebih serius itu rata-rata yang paling serius. Maka tidak heran bisa jadi ya, anak-anak di Palestina itu rata-rata 7 sampai 12 tahun itu mereka hafal Al-Quran. Mungkin cita-citanya itu, karena kalau nggak hafal nggak bisa ikut berjuang di garda depan. Tapi kalau kita bantunya di rumah sakit ya nggak bisa hafal, siapa aja bisa akses. Tapi kalau yang khusus-khusus yang beresiko, kemudian ya tadi ya butuh samina wa ta'na terhadap komando itu, mereka kenapa sampai saat ini kita belum pernah dengar pasukan itu ada yang membelot dari perintah, nggak ada. Biasanya yang terjadi ya sudah seperti itu ya, karena tadi mereka kan mau harus menunggu lama di bunker atau di lorong sempit ya,
Kalau kita kan bingung, lama-lama stres. Kalau mereka kan di tempat LGBT itu kita belajar Al-Quran, jadi mereka sudah punya modal. Makanya Allah pilih orang-orang terbaik yang bisa terus ya, menghidupkan masjid yang tentu kalau yang ke masjid kan biasanya rata-rata yang paling aman adalah yang tua-tua. Sehingga hingga hari ini kan kadang-kadang yang kalau yang muda-muda biasanya nanti akhirnya ada atau Israel biasanya melakukan tindakan-tindakan yang berat. Tapi kalau yang masjid itu tua-tua kayaknya Israel nggak terlalu memandang bahaya. Makanya Masjidil Aqsa adalah masjid yang disebut dalam Quran itu harus kita sadari betul dan dalam hadis Nabi jelas ya. Ketika Nabi ditanya masjid mana ya pertama kali dibangun di bumi, maka jawabannya adalah Masjidil Haram. Lalu yang kedua, lalu Rasulullah menyebut Masjidil Aqsa. Ini memperkuat pelajaran yang kita yang lalu bahwa Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa tidak dibangun di zaman Rasulullah, tapi namanya masjid. Itu menguatkan bahwa Islam itu tidak dimulai saat Rasulullah diutus. Rasulullah diutus itu ibarat buku, ini adalah revisi terakhir yang sempurna. Namanya revisi, sebelumnya sudah ada. Musad Diko itu bukan mulai baru. Hanya kan sering sekali perdebatan orang yang tidak paham hari itu di video. Ya kan Islam mulai datang tahun 700 Masehi. Itu nggak belajar. Apalagi kalau orang Islam itu nggak belajar. Itu kan Islam terakhir. Ya, putusan Islam terakhir lah 700 Masehi. Dalam Al-Quran orang-orang yang tunduk patuh kepada Allah yang dibawa oleh para nabi terdahulu itu disebutnya di dalam ayat muslim. Ambil saja doa Nabi Ibrahim. Ibrahim itu kan dekat dengan Adam, Idris, Nuh, Hud, seperti Ibrahim. Nah, Nabi Ibrahim berdoa di dalam surat Al-Baqarah itu kan Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan. Kita kan sebagai orang beriman, walaupun kitabnya Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, tapi lihat Allah menyebut doa Nabi Ibrahim dengan kalimat Muslim. Kalau jadikanlah kami dua orang Muslim, karena di atasnya kenapa dua? Karena Ibrahim dan Ismail. Wa idjar fa'u Ibrahimul qawaida minal baiti wa Ismail. Ibrahim dan Ismail, makanya doanya Rabbana waj'alna muslimain. Kalau orangnya disebut muslim berarti agamanya Islam. Muslim. Siapa yang disebut muslim? Siapa yang disebut muslim? Allah. Kalau Allah yang disebut muslim kan? Jadi orang-orang Islam harus paham bahwa inilah perbedaannya. Tapi dalam Islam berbeda itu kan bukan berarti bermusuhan gitu aja. Orang ini selama ini seolah-olah kalau beda berarti harus bermusuhan. Namanya bermusuhan dalam Islam itu kalau orang memusuhi, memerangi ya kita harus bermusuhan. Orang itu pokoknya melakukan jahat ya kita nggak boleh diam. Tapi kalau asalnya cuma sekedar hidup berdampingan, saling tolong menolong, selama dia tidak melakukan permusuhan nggak perlu
biasa saja gitu ya. Ini yang harus dipahami. Tetapi secara konsep, kalau memang masih ya, menyembah Allah itu tidak akan berubah namanya dari Adam sampai, walaupun yang ditulis di situ Ibrahim, ya masa nanti Nabi Adam beda, karena di dalam ayat Al-Quran itu sering disebut ya bahasanya itu adalah tidak, Allah tidak membedakan ajaran yang diturunkan kepada para nabi. Jangan pernah punya pikiran nabi ini ajarannya beda. La nufarriqu baina ahadin mir rusuli. Tidak ada kami membedakan satu pun. Untuk ayat ini kaum muslimin mayoritas hafal ayat apa? La nufarriqu baina ahadin mir rusuli. Itu kan depannya apa? Amanat rasul bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusul wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Jadi tidak ada satu pun nabi rasul bawa ajaran nyeleneh gitu ya. Jadi kalau dia berbeda kan berarti nyeleneh, beda dengan yang lain. Sama. Makanya kalau orang Islam sudah belajar dengan benar, kalau ditanya umat Nabi Isa, ya Muslim. Umat Nabi Isa, Muslim juga. Umat Nabi Adam, Muslim. Umat Nabi Nuh, Muslim. Muslim. Agamanya dari dulu juga Islam. Kan ini kan Allahnya satu, Tuhan yang satu, masa ajarannya yang dikasih beda-beda. Itu yang jelas. Makanya dari sini sebenarnya harus ada yang nulis nantinya namanya agama samawi, dicek benar yang benar-benar langsung dari Allah. Itu yang tulis saja yang perlu dicek. Yang dulu mengajarkan kepada kita agama samawi ada 3. Ya. Karena namanya kalau ya, profesor misalnya sampai ke atas, profesor yang atas itu ya dicek aja lah dari namanya. Kalau namanya itu ada di bumi ini, jangan bilang agama dari langit. Islam, nah, ada Islam itu dicari, asal usulnya dari mana di bumi ini tidak ada. Tapi mohon maaf ya, ini kan namanya kajian ilmiah. Ketika kita menyebut misalnya Nasrani, telusuri coba Nasrani itu dari nama tepat Nasoro dalam bahasa ya umum. Nasoro itu daerah Nazaret. Nah, berarti kan Nazaretnya sudah ada, baru kemudian muncul nama Nasrani. Jadi tempat Nasoro sudah ada kan. Kita gimana? Oh, nanti nama ini dinisbahkan kepada nama tempat. Coba, kan berarti dari bumi ininya. Yahudi itu dari kata apa? Nama orang kan. Yehuda itu. Itu kan nisbahnya kepada orang. Coba cari nanti oleh kita nama ya misalnya Hindu gitu dari Hindustan apa Buddha itu Siddhartha Gautama. Jadi artinya apa? Makanya seorang profesor berani mengatakan selain Islam, agama itu relatif tumbuh dari sebuah kepercayaan kepada orang, kemudian juga budaya atau sesuatu yang dinisbahkan kepada tempat-tempat ataupun orang tokoh-tokoh di bumi ini. Ini yang harus disadari. Makanya peneliti agama Barat sering menamakan agama Islam itu dengan Muhammadi, pengikut Muhammad. Padahal
Walaupun pengikut Muhammad, Nabi Muhammad tidak bilang apa itu dari saya, enggak, itu dari Allah. Bedanya di situ. Kalau yang lain pengikut dia ya semua konsep apa yang nulis, yang buat dia. Kalau kita tidak. Nabi mengatakan bukan dari dia. Saya ini cuma putusan. Itu yang pembedanya. Makanya kembali bahwa masjid tadi ya, kita berbicara masjid, Masjidil Aqsa, yaitu Nabi Muhammad belum lahir sudah disebut masjid. Masjidil Haram juga sudah disebut masjid, berarti sama orang Nabi dulu dia beribadah di masjid, sama kita juga di masjid. Nah, makanya dari situ Masjidil Aqsa ini juga disebut di hadis kalau sholat di Masjidil Aqsa itu pahalanya separuh dari sholat di Masjid Nabawi. Jadi kalau paling banyak kan Masjidil Haram itu 100.000, kemudian Masjid Nabawi 1.000, Masjidil Aqsa 500, sama dengan sholat ya, 500 kali di masjid yang lain. Kemudian juga hadis nanti kekuasaan Islam akhir zaman itu pusatnya Masjidil Aqsa. Nah, kalau digambar Masjidil Aqsa itu kan yang kan ada dua nih. Ini Dome of the Rock itu kan masjid yang dibangun Umar bin Khattab di depan, persis di depan Masjidil Aqsa itu yang kuning. Nah, sedangkan kalau Masjidil Aqsa-nya yang kubahnya bukan kuning, kubahnya yang abu. Jadi itu berhadapan-hadapan ya. Jadi Masjidil Haram, masjid itu kubah emas kan, kalau orang Indonesia kan sudah gitu. Masjid kubah emas yang di komplek Masjidil Aqsa itu adalah masjid Umar bin Khattab radhiyallahu. Nah, kalau yang depannya baru Masjidil Aqsa itu eh, merupakan pusat terakhir. Nah, selain masjid sebagai ikatan, kalau orang Indonesia itu hutang pusat orang Palestina. Kalau kita buka peta-peta dulu, ya, itu kan negara itu Palestina full semuanya dari apa? Itu kan setelah tahun-tahun berikutnya Israel baru kecil nampaknya, tapi sekarang jadi apa? Semuanya Israel. Makanya beruntung juga ya kalau itu cepat di atlas yang lama foto kasih tahu anak nih. Jadi jangan percaya bahwa ini kan asalnya negara Palestina yang kemudian dirubah oleh penetapan nomor satu di Inggris tahun itu yang datang ke sana ya, setelah Mongol itu kan itu tahun yang keliling yang mereka nanti kalau kita baca sejarah memang ya itulah mereka sebenarnya ada sentimen agama kan ada yang lain karena si panglimanya itu kan ngomong di bulan si ini Salahuddin Al-Ayyubi, saya sekarang dari sini ngomongnya bukan bulan coba dulu berhadapan langsung. Jadi itu hal-hal yang hari ini karena tadi hutangnya dengan Palestina kan saat kita merdeka butuh dukungan negara lain mengakui, maka Agus Salim diutus oleh Presiden Soekarno ke Mesir dan Lebanon. Mereka langsung langsung mendukung, setuju ya adanya Indonesia. Baru kemudian paspor, baru kemudian ke Mekah dan ya berarti dengan Arab Saudi dan ke Palestina.
Nah, Presiden Soekarno sangat ingat dengan Palestina. Kenapa? Daripada yang tiga yang lain. Nanti nyusul ya negara-negara Timur Tengah untuk mendukung kemerdekaan Indonesia. Karena orang Palestina itu presidennya tanda tangan, ada orang sangat kaya yang menghibahkan seluruh hartanya untuk menjadi tambahan biaya agar Indonesia atau untuk kemerdekaan Indonesia. Itu bedanya. Jadi kepala negaranya tanda tangan, ibaratnya di sini ada konglomerat hebat diserahkan katanya untuk ini saya nyumbang untuk biar Indonesia cepat ininya. Makanya ini jangan heran ketika orang Palestina gitu ya minta sumbangan yang atau sumbangan untuk Palestina itu kalau dari Indonesia selalu dapat besar. Ini kan namanya kalau kita belajar ya dari ayat tentang wakana abuhuma solihah di surat Al-Kahfi itu Ibnu Katsir menyebutnya itu bapaknya yang solih itu ketika diurut ya, itu di tingkat ketujuh bapaknya. Kan kalau tingkat pertama namanya bapak, tingkat kedua kakek, tingkat ketiga buyut, tingkat keempat kita tingkat keempat menyebutnya tingkat kelima, tingkat keenam, nah itu tingkat ketujuh. Jadi kesolihan yang dirasakan oleh ya generasinya itu generasi ketujuh dari bawah. Ya kenapa orang Palestina butuh kemudian dapat dana banyak dari Indonesia? Itu kan belum ketujuh, paling berapa tahun-tahun 1945 perlu berapa wajar saja masih orang pernah berjasa dan jasa dana waktu itu kan sangat berharga karena Indonesia baru merdeka nggak punya apa-apa dan kalau uang dari sana orang kaya sana diserahkan semuanya biasanya kan apa bisa jadi itu se APBN atau yang dibutuhkan Indonesia bisa jadi karena tadi makanya Soekarno sendiri kan sangat sangat ingat itu apa dia akan berdiri selama Palestina belum merdeka dia akan berdiri bersama Palestina itu yang disampaikan Soekarno terus karena tadi jasa orang Palestina. Makanya kalau orang Indonesia ada yang tidak mendoakan orang Palestina tidak itu tidak jelas. Jadi jasa khusus orang Palestina itu beda dengan kita. Jangan bilang sumbangan cuma begitu. Sumbangan begitu itu saat kita butuh. Ya kalau lagi nggak butuh disumbang berapa aja juga bilang kecil tapi itu sangat besar. Jadi makanya sempatkan mudah-mudahan mereka dijaga oleh Allah dalam keistiqomahan. Mereka berarti orang-orang terpilih ya yang setiap saat bisa mati syahid. Dan kita hari ini juga akan bicara berjuang. Apa sih? Kalau mau meneladani Nabi harus berjuang. Maka yang pertama jelas ayat laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah itu adanya di surat Al-Ahzab. Surat Al-Ahzab itu surat Al-Ahzab, surat perang, ya kan perang Ahzab. Arti Al-Ahzab itu ya, gabungan dari golongan-golongan. Tapi karena tidak beriman dan pengalaman Indonesia, gabungan sebesar apapun orang tidak beriman itu orang Indonesia hebat. Kira-kira kalau bergabung pasukan-pasukan kan dulu apa Inggris, apa itu besar atau kecil gabungannya? Tapi kita dinamainya sekutu, sekutu besar dan kecil.
Jadi memang hebat juga ya. Kenapa pas disebut pasukan sekutu ya? Kalau pasukan sekutu kan berarti apa? Kecil. Indah juga bahasa Indonesia menamai apa, musuh yang padahal jumlahnya besar disebutnya sekutu. Ya, sekutu nggak besar. Nah, ini sama. Ketika laqad kana lakum fi Rasulillah itu ayat 21, ayat 22-nya itu kan malam marahal mu'minuna al-ahzab qalu hadza ma wa'adana Allah wa rasuluhu wa sadaqallahu wa rasuluhu wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Jadi bayanginnya gampang ya. Kita lagi bersama-sama di sini, tiba-tiba ada musuh mumpung. Kita nambah iman, nambah tenang, kemudian pasrah kepada Allah dan siap mati atau ketakutan. Kondisi kita ternyata ketakutan. Berarti iman kita harus nambah lagi. Karena ketika mereka dibilang dikepung, ya, itu maka di sini mereka malah mengatakan, nah inilah saatnya sudah tiba. Benarlah janji Allah dan Rasulnya. Kami siap. Bukan bertambah takut, malah bertambah semangat. Kalau kita tadi musuh takut, berarti apa? Itu yang saya sebut berjuang tadi. Jangan ribut tentang meneladani Nabi, padahal jangan cuma lihat luarnya, isinya Nabi dan pasukannya nggak takut, kita masih takut, terus belajar berarti. Gimana caranya kita juga bisa tidak takut? Ini hari ini kadang-kadang untuk bicara tentang meneladani Nabi saja sudah yang muncul bukan ilmu, malah saling tuduh. Yang satu cepat banget menuduh bid'ah, yang satu cepat banget menuduh Wahabi. Jadi akhirnya ya berarti saling tuduh. Kalau saling tuduh namanya tuduhan itu sekedar dia ilmu atau prasangka. Tuduhan sifatnya begitu. Prasangka, tuduhan sifatnya ilmu itu kan kalau tuduhannya ini diajukan ke pengadilan. Itu tujuan ke pengadilan, tuduhan itu ke pengadilan. Karena apa? Dia tidak sibuk menjelekkan yang dituduh, tapi apa? Sibuk mendatangkan buktinya apa, saksinya apa. Itu lumayan nanti kalau sudah diketok pengadilan ya sudah, karena itu sudah saling memberikan. Apakah di pengadilan berantem? Berantem kan mengeluarkan argumen masing-masing sesuai dengan bukti. Nah, kalau itu nggak masalah. Selama ini yang terjadi kan di tengah masyarakat itu nggak begitu, cuma saling tuduh. Kalau saling tuduh itu memalukan. Ini yang harus dipahami oleh kita, karena sayangnya di surat Al-Ahzab ayat 21 itu para dai, para mubalik itu cuma memotong tafsir Ibnu Katsir hanya sepotong, karena di sini Ibnu Katsir mengatakan hadhil ayatul karimatu, ayat yang mulia ini aslun kabirun, dasar yang sangat kuat dan besar fit ta'assi bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, untuk menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai teladan fi aqwalihi, dalam ucapannya, wa af'alihi, dalam dan perbuatannya, wa ahwalihi, dan dalam kondisi apapun. Kayaknya titik di situ. Padahal langsung Ibnu Katsir mengatakan walihada. Oleh karena itu amara tabaraka wa ta'ala an-nasa, Allah memerintahkan, memberikan perintah kepada manusia bita'assi bin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam menjadikan Nabi suri tauladan yaumul ahzab, seperti yang terjadi pada hari perang Ahzab. Yang dikasih contoh apanya? Fi sabrihi wa musabiratihi
wa murabitatihi wa mujahadatihi wa intidarihi al-fard min rabbih azza wa jalla shalawatullahi wa salamuhu alaihi da'iman ila yaumiddin. Jadi termasuk kesabarannya dalam perang, lebih sabar lagi dalam penderitaannya, kemudian persiapan-persiapan untuk berjuang tadi, ya, berkorban, kemudian mujahadatihi kesungguhannya, keseriusannya dalam segala sesuatu, sampai sabar sekian lama menunggu Allah memberi solusi. Dari meneladani perkataan, perbuatan sama semua kondisi, beliau adalah ya pemimpin rumah tangga, pemimpin sosial, pemimpin hukum, pemimpin politik, pemimpin semuanya pemimpin. Jadi kita harus paham yang dilarang Rasulullah SAW untuk dikerjakan di masjid, yang dilarang Islam untuk dikerjakan di masjid. Bapak dari rumah bawa dagangan digelar di sini, langsung saya mau beli langsung bayar. Itu kan? Kalau bapak dari rumah pakai pakaian silat datang ke sini enggak? Enggak. Jadi kita ini jangan banyak banget larangan masjid. Di masjid tuh mau silakan mau latihan apa namanya situ bulan kan. Yang dilarang itu apa? Kalau mau bicara politik nggak ada lah. Jadi kan aneh kalau ada orang bicara Nabi, tapi kita di masjid jangan bicara politik. Yang saya sebut mah jangan kampanye bawa bendera lah, gitu, kacau itu. Gitu. Tapi kalau ngomong politik yang artinya keadilan, kezaliman, ya harus. Karena apa? Nggak ada larangan. Jadi kalau ada orang ngomong itu kan masjid, kenapa ngomong itu kan khotbah Jumat, jawabannya karena yang dilarang di sini itu dagang, ajaran Islamnya. Selain dagang, selama dia maslahat untuk umat, nggak ada masalah. Bahkan kalau diumumkan siapa jamaah masjid mau nyumbang Palestina aja boleh. Yang jangan apa siapa dari jamaah yang mau beli peci nggak boleh. Tapi kalau mau apa nyumbang, jadi kita ini karena tadi ya kebiasaan menuduh, maka beragama juga akhirnya apa? Kayak nuduh aja, yang penting saya begini. Jadi jarang menggunakan ilmunya. Sehingga kalau ada sedikit masalah, apa yang terjadi? Masjid ini tiba-tiba ada dua orang berbeda, kemudian saling tuduh, itu kan jadinya ramai. Maka mulai sekarang kita harus ingat, jangan saling tuduh, karena paduan surat Al-Isra ayat 36 wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun itu kesemuanya. Jangan melakukan sesuatu, jangan juga nuduh kecuali dengan ilmu yang benar. Karena apa? Disebut inna sam'a wal basar wal fu'ad, ini adalah alat untuk belajar, alat untuk mendapatkan ilmu. Itu akan ditanya. Jadi jangan dikira cuma saling nuduh doang, habis itu dia tidak akan dimintai pertanggungjawaban. Jelas ayatnya akan dimintai pertanggungjawaban. Maka kalau sudah dengan ilmu tapi hasilnya berbeda, ya jangan disebut bermusuhan, biasa aja. Kenapa? Yang penting berbedanya dengan ilmu. Jadi kompak tanpa ilmu itu juga bahaya. Berbeda tanpa ilmu lebih berbahaya. Tapi kalau semuanya pakai ilmu, ya aman. Makanya sekarang kalau misalnya terjadi masalah di masjid ini, terus masalahnya jadi ramai,
Kalau masalahnya itu berkenaan dengan maksiat rame itu ya wajar. Maksiat itu rame. Tapi kalau masalahnya bukan kemaksiatan, hanya beda pendapat, rame, itu kesimpulannya apa? Kalau beda pendapat terus rame, coba bagaimana? Coba sekalian ini ada nanti coba beda pendapat terus rame. Nyimpulkannya gimana? Nyimpulkannya pakai peribahasa Indonesia. Kalau yang rame padahal itu cuma beda pendapat, itu menunjukkan tomnya isi atau kosong, yang bunyinya kencang. Ya, tom kosong. Jadi malu harusnya sekarang. Kalau ada pendapat terus mau rame, bapak malah malu. Ya, berarti tom kosong gitu ya. Karena kalau sama-sama isi nggak akan apa? Rame. Ya saya ngambil ini, kamu ngambil itu, ini ilmunya udah masing-masing selesai. Kalau ribut, semua ribut banget tentang ini di masjid ini, uh, misalnya harus kunut di masjid ini, tidak harus kunut. Itu ribut, itu kalau karena apa? Udah ada itu pedomannya selesai. Kalau di kita dibilangnya apa? Mau kunut atau tidak kunut? Jawabannya, kalau ditanya mau kunut atau tidak kunut, jawabannya terserah imam. Terserah imam yang imamin siapa. Kalau kunut kita ikut kunut, nggak ikut kunut. Karena madhab Imam Syafi'i kalau sudah berimam harus sami'na wa ata'na dengan imam. Kalau mau dapat pahala berjamaah. Imam salah itu jalan. Kan kita suruh mengingatkan, sudah diingatkan subhanallah, nggak ingat juga, dia harus ikut kalau mau dapat apa? Pahala jamaah. Kalau dia salah, saya sudah selesai, nggak dapat, dapatnya cuma pahala satu. Ya ikuti imam nanti apa? Ya imam sampai Pak Ustadz sampai salam dia nggak sujud capi. Ya karena Nabi sendiri ada mengingatkan setelah salam tadi kurang katanya ini. Oh benar kurang, ya udah bangun lagi langsung sujud capi terus. Jadi sujud capi setelah salam itu imam berdiri takbir langsung sujud, duduk, sujud, ya, duduk lagi salam. Kalau gitu pulang ya ke rumah, kesimpulannya imam salah nggak? Kesimpulannya ini kan lo bicara itu, imam salah nggak? Atau ditanya setelah selesai imam salah nggak? Udah nggak lagi karena sudah sujud. Tapi ibarat sujud cawi itu tadi kecoret itu sudah dia pak titik sudah. Kalau cerita di rumah awalnya imam salah tapi sudah benar karena sudah sujud cawi. Jangan apa udah kemarin imam salah ya udah enggak lagi kan udah sujud cawi. Jadi ini kan kita ini sering apa masalah sudah selesai dibawa kemana-mana gitu. Namanya apa? Ya tadi tong kosong gitu. Jangan tong kosong udah selesai. Orang tadinya salah, imamnya sampai salam juga nggak ingat, itu nggak ada masalah. Imam nggak usah grogi. Ketika jamaah mengingatkan, oh benar salah. Tapi baru 3 kurang 1, kita tambah 1. Sebut diri semuanya Allah Akbar. Itu enaknya ilmu kalau semuanya berilmu, tinggal ngikut aja. Allah Akbar. Nah setelah berdiri semua kan tadi udah tambahan duduk dulu, ngomong dulu, baru sujud selesai. Pak Imam tadi kita 5 rakaat sholat asar kita. Oh betul, yaudah ayo semuanya bangun kita sujud sahwi Allah Akbar tadi selesai. Itu buang 1 rakaat. Setelah sujud sahwi ditanya sholat asarnya berapa rakaat? 4 sudah, 3, 5 enggak lebih aku 1. Jadi itu kan contoh cara memahami ilmu itu begitu, tidak boleh Pak. Sudah selesai, jadi Islam itu solusinya langsung, gitu ya. Ya kalau sudah selesai sudah, itu tandanya ilmu. Kalau sudah selesai masih nyari ya, mati kosong.
nyari terus gitu ya, nggak isi-isi ilmunya. Nah, dari sini maka kita gitu ya, yang lalu sudah kita beritahu bahwa prinsip ittiba itu silahkan sempurnakan yang fardu dulu, kemudian menyusul kemudian amalan-amalan yang sudah jelas sunnahnya. Baru kalau ada tambahan itu ya setelahnya lah. Jadi manajemen pelaksanaan amal itu begitu, yang besar dulu ya, didahulukan, baru yang sedang, kalau yang kecil antara aja lah yang kecil. Kalau ada waktu itu namanya kecil. Kalau Ustaz saya mau sebelum tidur sholat baca ya sholawat misalnya 1.000 kali dulu, yang ditanya nggak ada sholat, kamu gimana sholatnya? Sholat terus ya udah, daripada sholawat dulu penting apa? Gimana caranya sholat kamu nggak, karena itu menyempurnakan yang fardu itu Allah suka. Oh saya udah boleh sholawat nih banyak-banyak karena sholat fardunya sudah bagus. Ntar dulu kamu dikir habis sholat dikerjakan nggak? Enggak, jadi dikir dulu itu yang disuruh dulu, yang disuruh lebih apa? Lebih tinggi lakukan dulu. Nah sebelum tidur kalau kamu mau nambah yang kamu sendiri itu yang sunnah-sunnah udah dikerjakan dulu. Sudah apa? Baca ayat kursi, kemudian baca trikul, semua tiga kali itu trikul, ya. 3 kali kul itu ya apa? Kalau mau tambah dikirnya itu subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 34. Setelah itu masih ada waktu, belum juga ngantuk, sudah tambah al-mulk. Setelah al-mulk ternyata apa? Masih kuat juga, tambah lagi surat asad. Itu kan yang sunnah-sunnah. Setelah itu silakan kalau udah semua dikerjakan itu mau apa? Di sholawat sekian kali silakan aja. Tapi dahulukan ya tadi. Nah kita ini kan kadang-kadang ya, ya dengan cara tadi apa saja yang disuruh oleh gurunya dikerjakan itu kadang-kadang kalau ditelusuri kenapa kamu semangat banget pengen mengerjakan itu, katanya kalau saya baca ini nanti di bawah kasur banyak duitnya. Oh, kamu karena duit itu bukan karena masa yang lain-lain yang semangat gitu dan yang ini semangat ya masalah. Makanya Rasulullah ketika ditanya ayul amal afdal itu yang dijawab pertama al iman billah. Sebelum kamu bicara amal, bicara dulu iman. Iman itu landasannya adalah ilmu. Orang nggak mungkin bicara iman kecuali dia harus terus banyak ilmunya. Yang kedua apa? Wal jihad fisabilillah. Jangan diartikan perang saja. Kesungguhan tadi, makanya yang saya sebut dari ini berjuang itu, memang berjuang itu harus muncul. Makanya ya, Imam An-Nawawi itu punya bab yang spesial sebenarnya. Salah satunya bab al-hassu alal izdiyadi minal khairi fi awakhiril umr. Bagaimana kita punya tekad, punya niat yang kuat untuk memperbanyak kebaikan. Jadi yang harus dibangun itu tekadnya, bukan apa? Amalnya. Selama ini kan kalau ngobrol dalam kita banyak-banyak amal, jangan banyak-banyak amal dulu bahasanya. Tapi al-hasbu pada apa? Gemuruh tekad yang kuat saya harus melakukan banyak amal. Karena bicara tekad berarti hubungannya bicara dengan keimanan, bicara dengan keilmuan. Sehingga Imam An-Nawawi itu dalam bab ini mengawali hadisnya dengan a'tarallahu ila mri'in akhara ajalahu hatta balagha sittina sanatan. Kalau kita punya kawan umurnya sudah 60 tahun susah diajak lurus, aduh itu sudah susah. Ini berdasarkan hadis ini, kata hadis ini Allah itu menunggu orang masih muda sadarnya
batasnya umur 60 tahun. Kalau 60 tahun diajak ngeyel mulu itu, mohon maaf, agak susah berdasarkan hadis ini. Jadi makanya kita harus benar-benar memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Sehingga dari sini akhirnya Imam An-Nawawi menyebut tentang peristiwa turunnya surat An-Nasr. Turunnya surat An-Nasr. Surat An-Nasr ini ada ya, contoh kesiapan jiwa orang beriman yang harus kita pelajari. Contoh itu dari Fatimah, putri Rasulullah SAW. Sebelum kita berikan ya isi asli ceritanya, itu kita tanya dulu kepada jamaah. Kalau jamaah punya kawan akrab, kemudian yang sudah mau wafat, tapi masih sadar. Terus kan kalau kita punya kawan akrab itu sudah mau meninggal, kita sedih. Ya kalau kawan itu sedih. Begitu bapak ketemu dia, coba kalau dia ngomongnya begini, udah enggak usah sedih. Nanti yang nyusul pertama setelah saya, kamu ini kira-kira tambah sedih atau jadi gembira? Dia ngomongnya begitu. Jadi bapak udah itu ngomongnya begitu. Nah, cerita ya, Nabi menyampaikan kepada Fatimah tentang idza jaa nasrullahi wal fath itu, Nabi bilang karena tugas ayah sudah selesai, dia sudah akan dipanggil oleh Allah. Fatimah bersedih, tapi Rasulullah bilang jangan bersedih, setelah itu keluarga kita yang pertama nyusul kamu. Gembira Fatimah. Jadi iman kita harus begitu. Kalau kawan kita bilang kita nyusul, kita langsung wah, alhamdulillah kalau gitu. Nah itu baru meneladani Nabi ini sudah luar dalam kan gitu ya. Ya sekarang ini kan kita baru luar doang. Dalamnya masih karang kabut. Makanya nggak usah ribut ini bicara Al-Quran sudah ribut mulu. Kosong namanya kata dia nggak paham isi-isinya, cuma ribut apa keluarnya doang. Pas ditanya kamu yang usul pertama nangis malah belum nikah lagi dengan bahasa-bahasa yang benar-benar kita mulai sadar gitu ya bahwa meneladani Nabi itu jangan perkara yang apa segitu doang, isinya itu yang penting. Tadi bayangkan dibilang nyusul bukannya sedih, takut malah gembira. Kan dalam kan pesannya pada kita, kita ributnya doang yang kencang dan dikasih itu ya. Coba kalau ditanya siapa yang mau masuk surga duluan, angkat tangan. Saya, tapi berarti harus mati duluan. Sama? Ya kalau nggak mau mati duluan ya nggak masuk surga duluan. Jadi ini hal-hal yang persiapan mati itu menunjukkan apa keseriusan untuk melakukan amal yang baik. Jadi mengingat mati, kenapa disuruh menyumbang masjidnya banyak banget wakaf pembangunan masjid. Ya kalau besok mati, jadi ada mau dibangun, padahal nggak ada pesan sponsor. Tapi poinnya apa? Kalau mumpung masih hidup, ya, karena kita nggak tahu. Itu al-hasul di situ. Dasar kenapa dia harus bersegera karena dia sadar takut mati besok. Makanya di dalam kaidah ini Nabi setelah turun surat ya An-Nasr itu bacaan ruku sujudnya aja dirubah. Dalam hadis riwayatnya Bukhari Muslim itu dirubah menjadi subhanaka Rabbana wa bihamdika Allahumma fir. Jadi bacaan ruku sujud itu subhanaka Rabbana wa bihamdika Allahumma fir.
Di dalam riwayat lain ditambah Allahumma depannya biar mudah. Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Kita coba ya. Kalau kita merasa selalu diintai malaikat maut, maka tandanya ruku sujud kita harus berubah dengan bacaan fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Kan fasabbih bihamdika dan istighfar. Makanya Nabi ini hadisnya hadis sahih bahwa Nabi setelah turun idza ja'a nasrullahi wal fath, maka dalam sholatnya maksudnya ruku sujudnya itu membaca ya kita bersama-sama subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Nah, itu kembar ruku dan sujud bisa sama dengan itu. Ya, berapa kali Ustaz? Ya terserah, kalau sendiri mau sebanyak yang boleh. Kalau berjamaah ya sambil nunggu imam sami Allah. Jangan imam sami Allah kita aja terus ya bisa. Jadi gerakannya sebenarnya mengikuti apa yang waktu yang tersedia dari imam. Kalau imamnya agak lama, berarti bacanya lebih banyak. Kalau imamnya buru-buru, kadang-kadang aja udah. Terus sudah apa? Demi Allah itu ya kita pasrah. Bukan sama saya, ya Allah itu salah apa? Salah imam itu kan. Jadi tapi harus diingatkan, jangan dong saya baru doang udah ketemu lagi. Ayam namanya bukan mengatakan. Jadi nanti momentum mengingat kematian itu nanti di luarnya adalah yang ada di dikir pagi petang. Kan dikir pagi petang ada yang subhanallahi wa bihamdihi, kemudian astagfirullah wa atubu ilaih. Itu diperbanyak bagi sudah subhanallah. Kalau mau mengikuti Imam Nawawi ya khusus sangat serius bagi yang umur sudah 60 lebih. Tapi kan kematian tidak harus yang 60 lebih, bisa yang muda dua. Ya, makanya ini cocoknya apa? Kalau ingat mati, salah satu tanda mengingat mati adalah sholatnya ruku sujudnya pakai bacaan tadi. Karena itu bacaan Rasulullah mengingat kematian. Jadi fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir bukan dibaca saat dapat kemenangan saja, bukan dibaca saat dapat pertolongan Allah saja. Sebenarnya kalau kita lihat tafsir Mukatsir dibaca ketika kita mengingat kematian, di tanda mengingat kematian. Nah terakhir kita dari semua ibadah sudah tahu setelah ibadah sholat, Quran, tapi pertanyaannya kapan doa yang efektif agar ibadah kita lancar? Kan kita kalau doanya cuma apa? Kalau habis sholat kan ingat minta rezeki, hidupnya yang ini, minta akhirat semua sudah dibaca. Itu nggak usah diajarin. Pertanyaannya kapan paling utama kita berdoa agar amal kita tadi ibadah-ibadahnya lancar? Bukan sholat, sholat ternyata kalau kita belajar dari rangkaian ayat tadi itu Nabi Ibrahim berdoanya setelah membangun ya bangunan Ka'bah. Bangunan Ka'bah itu pekerjaan akhirat atau dunia? Dunia kan kelihatan. Tukang bangun masjid kan itu pekerjaan dunia. Ibadahnya di masjid baru langsung akhirat. Dan niatnya jelas. Nah makanya seharusnya meminta lancarnya ibadah itu saat Bapak pulang kerja. Nah, kalau pulang kerja kita pertama minta ya Allah terimalah pekerjaan saya hari ini. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim.
Ya berarti dari awal pas berangkat berdoa juga harusnya. Ya Allah, saya mau bekerja dan jadi ibadah. Kita selama ini kan cuma nganggap doang. Kan bekerja ibadah Pak Ustaz. Tiap hari berangkat nggak merasa ibadah kan? Jangan ini kadang-kadang kita ngaku doang. Dari berangkat ya Allah saya ini mudah-mudahan pekerjaan saya ibadah. Pulang dari kerja itu minta sama Allah ya Allah terima dong pekerjaan saya hari ini. Yang kedua baru doa tadi Nabi Ibrahim kan doanya apa? Rabbana waj'alna muslimain laka. Kalau kita ya Allah jadikan hamba orang yang tunduk patuh padamu. Jadikanlah hamba muslim sesungguhnya. Jangan muslim abal-abal gitu ya. Itu. Apakah kita saja enggak? Ternyata apa? Wa min dzurriyyatina. Istri saya di rumah jadikan muslim yang sesungguhnya, anak saya di rumah juga menjadi muslim yang sesungguhnya. Jangan pulang kerja di kereta pura-pura tidur, pura-pura tidur main game. Ya, nggak pernah ingat itu doa. Bahkan ada orang hamil susah tidurnya makin nyenyak. Ya, berarti pura-pura tidurnya. Karena dia nggak tahu harus ngapain. Padahal itu proyeksi paling hebat. Bayangkan kalau Bapak kerja 20 tahun tiap hari doain apa tadi minta terus doain diri biar menjadi muslim sesungguhnya, anaknya muslim sesungguhnya. Bahkan kalau melihat urutannya dari Nabi Ibrahim, doain juga tetangganya. Karena kan kehidupan anaknya di sana, jadi karena tanda tetangga-tetangga saya juga tunduk patuh kepada Allah. Dahsyat. Jadi malah di situ, jadi memang sepasang dari pekerjaan doain ini, dari ini doain pekerjaan. Jadi apa? Sepasang. Nah, akhirnya kita paham. Udah tahu belum bedanya apa suami, bapak dan penunggu rumah? Sudah paham? Apa bedanya penunggu dan menjadi suami dan bapak? Kalau kebiasaan orang Indonesia, kalau dengan penunggu itu biasanya kasih apa? Kasih saja. Kenapa? Kalau nanya orang dulu, kenapa harus dikasih sajen? Kalau nggak dikasih sajen, ngamuk. Nah, berarti kalau kita di rumah ngamuk nggak dikasih sajen, berarti bapak cuma penunggu rumah. Penunggu rumah. Karena sebenarnya fungsi bapak di rumah bukan penunggu. Jangan sampai istri bapak ngasih sajen, kan sajian kan sajian kan lembutnya. Padahal sajian sama sajen sama. Gitu ya. Jadi ngasih sajiannya karena takut atau karena hormat dan sayang. Ya, itu beda. Kalau karena takut berarti bapak tunggu rumah gitu ya. Tapi karena kalau kasih sayang dan penghormatan berarti bapak benar. Kenapa dihormati? Karena begitu masuk rumah bapak itu bukan direktur. Kalau di luar bapak apa, pokoknya masuk rumah kayak nabi. Walaupun nabi di luar itu sebagai bahasa kita presiden, masuk rumah jadi suami dan bapak. Apa yang nggak beres dibantuin? Yang nggak beres, bukan dimarahin, yang nggak beres dibantuin. Nah kita ini kadang-kadang direktur dia pak, di tempat kerja direktur juga di rumah, nah, sama. Berarti bapak penunggu rumah, bukan bapak. Jadi kapan tugas bapak suami dimulai saat buka pintu? Tanggalkan semua pak, kedudukan yang lalu itu kan jabatan bapak sebagai laki-laki. Nah begitu sebagai suami, begitu ingat kan pulang kerja anaknya apa nih ada PR nih jangan bilang bapak capek berarti bapak bukan bapak. Jadi bukan bapak kalau bapak tulis ini sini kan baru dimulai tugasnya. Beda dengan pekerjaan tadi. Pekerjaan tadi itu status laki-laki bapak yang bekerja. Begitu sampai rumah sebagai suami baru nanti kan istrinya ngasih nah itu bukan kalau itu bukan sajen penunggu rumah benar-benar penghormatan. Jadi kita kadang-kadang meneladani Nabi itu aja lupa. Padahal Nabi ya begitu. Orang memberikan istrinya memberikan sajian kepada Nabi itu karena
Nabi kerasa sayangnya karena nggak pernah ada istrinya karena takut nanti kalau nggak dikasih Nabi ngamuk. Jadi perlu kalau ngamuk. jadi ini mudah-mudahan ya, meneladani Nabi itu sampai ke situ-situ. Jangan ribut mulu tentang sunnah Nabi, tapi kita nggak meneladani Nabi sesungguhnya. Untuk Allah. Terus ilmu yang disampaikan kajian terakhir untuk ini sindiran yang kita ini yang disampaikan oleh Ustaz khusus kepada bapak-bapak ya ketika masuk rumah ya pasca atau yang ada di luar yuk kita fungsinya di rumah itu sebagai bapak-bapak ya ada anak yang harus diayomi istri yang perlu disayangi nah, ini mungkin barangkali ada pekerjaan rumah yang belum diselesaikan yuk dikerjakan itu mungkin barangkali bagi yang tidak menjalankan tugas ini akan segera masalah buat kita semua ya. Baik silakan kalau ada yang mau disampaikan terkait dengan materi yang disampaikan ini menarik Palestina sekarang ini adalah perlu kita ya minimalnya adalah doa ya kemudian adalah kirimkan donasi yang terbaik buat saudara-saudara kita yang ada di sana kemudian ada kajian yang terkait dengan tema yang sudah disampaikan dari Rasulullah SAW. Silakan Bapak Ibu, ada yang mau disampaikan atau mau ditambahkan? Ada? Ya. Menjelaskan bahwa perjalanan Islam itu bukan dari tapi dari awal itu yang masih ada tanya kalau dari awal kenapa timbul ajaran-ajaran perang dan itu ajaran-ajaran yang menyimpang kasih cairan nanti mengatakan tapi pada saat menyimpang itu muncul tokoh Nabi Nabi Isa yang membuat mereka menjadi suatu dikultuskan bukan di seorang kenapa nggak disempurnakan di awal aja gitu ya penyempurnaannya itu lunas gitu jadi nggak ada lagi ajaran-ajaran lain yang lain Islam fungsi diutusnya Rasul itu karena penyimpangan untuk meluruskan lagi kan fatrah itu kan disebutkan di beberapa tulisan ulama yang kita udah belajar kan kenapa harus diutus Rasul lagi karena udah terlalu melencengnya terlalu jauh apalagi di zaman kita sekarang ini kalau ukurannya di kita itu kan medsos itu kan follower sering sekali jamaah itu nanya begini udah nggak benar begitu kenapa pengikutnya banyak oh jangankan gitu Musailamah al-Kadzab pengikutnya banyak ke sedikit banyak orang yang sampai harus diperangi oleh Abu Bakar. Ya memang itu ujiannya di situ. Jadi jangan karena pengikut banyak berarti benar. Dilanjutkan kita tetap harus. Bayangin Nabi baru saja wafat, masih sahabat masih lengkap, terus mengumumkan Nabi palsu, ikut banyak. Bahkan diajak kalau nggak tobat diperangi aja malah perang. Memang kita nggak bisa melogikakan secara utuh ikut tidak ikut penyimpangan ya penyimpangan itu ujian makanya itulah wanti-wanti kenapa kita belajar penyimpangan ini nggak sesederhana orang bahwa hitam putih begitu kan ya bisa masif dengan satu kejadian ya itu bisa itu contoh saja itu harus diperangi banyak sahabat-sahabat Nabi yang wafat ya gara-gara perang melawan Nabi palsu, sudah jelas Nabi palsu. Tapi pengikutnya
luar biasa, itu bukan sekedar pengikut biasa, militan siap perang gitu. Jadi artinya itulah fenomena realitas yang dihadapi bahwa ya begitulah penyimpangan-penyimpangan terjadi, makanya kita disuruh cerdas. Ya, Nabi menyebut cerdas, Nabi menyebut tadi ya berpikir, Nabi menyebut itu karena kenapa Amr bin Ishaq dan Umar bin Khattab yang masuk Islam, Umar bin Khattab karena Umar bin Khattab cerdas dan berpikir. Amr bin Ishaq itu Abu Jahal. Abu Jahal itu istiqomah Pak dalam menentang nabinya. Dialah yang membunuh Sumayyah. Jadi syahid pertama Islam itu pelakunya Abu Jahal. Dialah yang mengkoordinir anak muda untuk mencelakai Nabi Muhammad. Udah hijrah kan, harusnya kan kalau masih lumayan dalam bawah begitu kita perlu ngejar. Jadi memang luar biasa. Bahkan sudah di Madinah tetap harus dikejar. Akhirnya apa? Perang Badar. Perang Badar sudah mau mati, boro-boro tobat Pak. Abu Jahal bilang Pak, saya bangga. Makanya nanti cuman Abu Jahal ini kejahatannya dihapus oleh putranya. Putranya asalnya ikuti Abu Jahal. Begitu Fathu Mekah, Nabi masuk ke sana, ya, anaknya Abu Jahal bilang, kita jangan diam aja dong. Kalau ya udah kita lawan sampai sampai titik darah penghabisan. Ternyata yang lain nggak mau. Dia bawa pasukan yang nanti ketemu dengan seniornya Khalid bin Walid, ya kalah. Kabur dia. Cuman kan Nabi datang ke Fathu Mekah itu kan membawa pemaafan, bukan balas dendam. Maka ketika istri mungkin kalau suami saya menjadi sini memaafkan nggak? Jadi maafkan. Langsung disusul oleh istrinya, kemudian menghadap Nabi, kemudian mendengarkan Nabi kan karena ini cuma anak yang kena pengaruh kuat dari bapaknya. Nah setelah dijelasin semua ini, akhirnya dia menyatakan masuk Islam. Setelah menyatakan masuk Islam langsung bertekad setiap ya, satu dirham yang dikeluarkan untuk memerangi agama Allah mulai hari ini tidak mungkin dikeluarkan satu dirham dari untuk membela agama Allah. Satu nyawa yang pernah yang meregang karena menghalangi agama Allah mulai hari ini akan ditukar menjadi kalau ada yang menghalangi agama Allah ya saya siap untuk berangkat. Itulah ikrimah ini ya Abu Jahal. Nah, sebelum Ikrimah datang, Nabi sudah mungkin diberitahukan, sudah wanti-wanti, para sahabat semuanya, kalau nanti benar Ikrimah masuk Islam, jangan ada yang membicarakan kejelekan Abu Jahal. Itu Nabi adabnya luar biasa. Karena sebagai anak pasti akan sakit tidak. Jadi artinya sahabat Nabi hebat juga. Jadi setelah itu kisah Abu Jahal hanya kita yang bisa menceritakan kan di sini nggak ada. Tapi kalau ada anaknya, ya, kalau abu-abu di kita berabu-abu nggak jelas. Jadi, ya. Jadi itu contoh bahwa apa? Ya tadi diterima itulah yang menghapus. Kenapa di sahabat sudah nggak ada pembicaraan Abu Jahal karena diterima ya bintang bersinar yang membela Islam yang akhirnya meredupkan keburukan Abu Jahal. Jadi ini poin bahwa biasa penyimpangan pasti akan mengkerucut mengkristal, penyimpangan mengkerucut mengkristal. Makanya kalau kita bagi kita sih dari Nabi Isa wafat yang menyimpang jadi Nasrani. Dari Nabi Musa setelah Nabi Musa wafat menyimpang jadi Yahudi dan asalnya kan harusnya lurus. Maka Nabi cuma bilang kalau Nabi Isa dan Nabi Musa masih hidup hari ini, kemudian aku diutus pasti dia mengikuti karena sama. Jadi kalau nggak mengikuti berarti tidak sama dengan ajaran Nabi. Kalau nggak sama dengan ajaran Nabi Muhammad, berarti ajaran mereka tidak sama dengan Nabi-Nabi sebelumnya. Logikanya.
Demikian cukup jelas kita kurang punya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Baik, jadi oleh Ustaz, alhamdulillah ada amalan yang disampaikan oleh Ustaz tadi. Itu adalah doa nanti bersujud subhanaka Allahumma wa bihamdika Allahumma firli. Ayo kita amalkan itu. Nabi segera menanti doa yang biasanya subhanaka Allahumma wa bihamdika Allahumma firli, ya, diganti dengan subhanaka Allahumma wa bihamdika Allahumma firli. Alhamdulillah saya sudah menjalankan itu, sudah menanti jauh-jauh hari. Itu doa ketika kita sujud, ya. Ini disampaikan oleh Ustaz tadi. Ini hadisnya sahih, ya. Mari kita amalkan. Ada amalan-amalan yang dulunya kita kan tahu, sekarang sudah disampaikan oleh Ustaz dengan hadis yang sahih. Mari kita hijrah untuk merubah doa-doa yang biasa. Demikian yang dapat disampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita akhiri kajian subuh ini dengan bacakan alhamdulillah dan doa kafatul majelis. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para ibu, ada sarapan pagi, silakan di sini.